tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu. Dan itu terus Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan teks amnesti, di situ ada penerimaan negara, kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh Satuan Kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat, ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Yono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus berjalan. Tadi kami mendiskusikan dengan satu kesimpulan diantaranya adalah akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan terkait pelanggaran undang-undang kepabianan yang saat ini masih terus berproses, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya. Jadi tindak pidana lainnya itu tentu kita bisa melihat apakah ada tindak pidana yang terkait dengan illegal mining atau tindak pidana asal lainnya. Tetapi yang pasti nanti terus akan dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa laporan yang telah diterbitkan oleh PPATK dan dikirimkan dengan nilai transaksi 189 terus berproses.
Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkembangan dari kerja-kerja Satgas, tetapi saya pastikan bersama dengan teman-teman Satgas ini akan terus mengawal penyelesaian dari seluruh LHA, LHP maupun informasi yang sudah diserahkan baik kepada jajaran Kementerian Keuangan maupun lembaga penegak hukum. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Santi, Pak. Tadi yang angkat tangan siapa? Santi, Pak Iden. Santi. Ya. Silakan, Mbak. Selamat sore Pak Sugeng dan jajaran. Izin Pak, saya Santi Dewi dari ITM Times. Terakhir kita mengikuti rilis Pak Sugeng itu kan melalui Zoom ya, karena Pak Menko sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu itu Pak Sugeng juga menyampaikan bahwa untuk kasus yang 189 triliun itu masih dalam tahap penyelidikan gitu Pak. Tetapi di sini tuh ada kebingungan di publik karena sebenarnya yang menangani ini tuh yang ditangani kasus impor oleh Kejaksaan Agung atau kasus impor 189 ini yang lain gitu Pak, karena ketika kami konfirmasi ke pihak Kejaksaan Agung dikatakan itu waktunya berbeda, waktu kejadiannya begitu. Jadi saya ingin memperjelas, jadi sebenarnya untuk 189 triliun ini apakah sudah naik begitu Pak ke tahap misalnya penyidikan disertai dengan mungkin sudah ada dugaan tersangkanya siapa gitu, atau masih dalam proses untuk penggalian bukti-bukti dan keterangan. Itu saja. Terima kasih Pak Sugeng. Baik, saya jawab dulu ya bagian ya. Tadi bagian sudah tenang. Jadi kawan-kawan Bea Cukai tadi menyampaikan bahwa mereka terus melakukan pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan bukti-bukti yang lain. Tadi kami juga pertanyakan itu. Kawan-kawan Bea Cukai memastikan bahwa yang 189 ini tidak terkait langsung dengan yang sedang dilakukan teman-teman kejaksaan yang sudah tahap penyidikan. Itu ya poinnya di situ. Nah, tadi kami sudah putuskan karena kawan-kawan Bea Cukai mengatakan bahwa jangan-jangan ada potensi tindak pidana lain yang bukan kewenangan Bea dan Cukai. Maka kami tadi sudah putuskan untuk dilakukan pertemuan bersama. Kami akan mengundang kawan-kawan dari Baris-Krim. Kami juga akan mengundang meskipun di internal Kementerian Keuangan, kami juga akan mengundang dari kawan-kawan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan data, keterangan, dan dokumen yang sudah diperoleh oleh kawan-kawan Bea Cukai ini, yang katakanlah menurut teman-teman Bea Cukai belum bisa dinaikkan ke penyidikan, ada nggak potensi tindak pidana lainnya? Atau mungkin nanti di forum itu akan dikatakan masih ada hal-hal yang belum dilengkapi oleh teman-teman Bea Cukai. Ya, nah kita tadi berpikir untuk melakukan penyelidikan bersama. Jadi bersama dalam arti bukan satu surat perintah. Tapi misalnya ada potensi tindak pidana lain, maka katakanlah tindak pidananya ini terkait dengan kewenangan teman-teman kepolisian. Baris-Krim akan bergerak sendiri, tentu nanti akan melakukan komunikasi. Ya. Nah, tetapi kita ingin memastikan bahwa 189 yang ada di surat 205 itu tidak terkait dengan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Kita ingin pastikan itu, makanya teman-teman Kejaksaan kita undang untuk memastikan. Karena tentu kita tidak ingin ada tumpang tindih terhadap penanganan perkaranya. Ya, oke. Mbak Dian, tadi angkat tangan. Nah, terima kasih Pak, salam kenal. Saya Dian dari Harian Kompas. Yang pertama saya mau bertanya secara umum ya Pak. Saya mengapresiasi kinerja dari Satgas DPR karena masih terus ada progresnya gitu dari yang rame-rame di DPR waktu itu Pak. Tapi mungkin untuk bisa dipertegas lagi Pak, kira-kira tuh dari 349 triliun itu berapa yang bisa ditindaklanjuti ya? Karena Satgas ini kan untuk supervisi dan penelitian ulang gitu. Kemudian karena timeline waktunya juga cukup pendek gitu Pak, targetnya seperti apa sih Pak, realnya berapa persen gitu yang akan dicapai sampai akhir tahun ini atau mungkin sampai bulan Juni ini sudah berapa persen yang bisa ditindaklanjuti? Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk PPATK. Saya kira Pak Ivan akan ikut konvers, ternyata enggak.
Ini di luar Satgas TPPU, maaf Pak, terkait dengan mantan penyidik KPK yang diduga mencuci uang 300 miliar. Itu apakah ada temuan Pak dari PPATK ini seperti apa gitu transaksinya, karena beliau kan akan diperiksa oleh Dewas KPK tetapi sudah dikembalikan ke kepolisian. Terima kasih Pak. Baik, yang kedua saya tidak mau jawab ya, bukan domain saya, meskipun di tim ini ada kawan dari PPATK Pak ya. Ini juga PPATK, ini sekretaris Satgas ya. Tapi tentu ini di luar konteks dari Satgas TPPU. Karena itu di luar itu nanti biarlah kewenangan kawan-kawan PPATK kalau itu akan menjadi pertanyaan untuk dijawab. Nah, terkait berapa persentase, Satgas menginginkan semuanya kita selesaikan. Ya. Kemudian dari penyelesaian itu berapa yang kira-kira jadi perkara, tentu itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di sini tentu kalau di Kementerian Keuangan kita tahu ada bea cukai, kita tahu ada pajak, kita tahu juga ada kepolisian, ada Bareskrim di situ, ada kejaksaan, dan juga ada KPK di dalamnya. Jadi kita tentu targetnya menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi kalau kami ditanya, kalau misalnya sampai akhir tahun ini, di mana itu masa tugas Satgas selesai, kemudian belum berakhir, ya kami akan membuat rekomendasi untuk dipertimbangkan, diberikan perpanjangan. Ini 300 yang sudah begitu lama, meskipun sebenarnya fakta membuktikan sebenarnya dari 300 itu telah didetailkan, ada surat-surat yang memang sudah diselesaikan tapi tidak diberitahukan atau dilaporkan oleh PPATK. Nah ini sebenarnya bisa mempercepat, tapi tentu kita tidak merilis dulu sebelum datanya real. Karena tadi kita coba mencocokkan data dan saya minta tadi dilakukan konsolidasi data kembali untuk memastikan. Ya, oke? Pak, saya kira itu. Satu lagi Pak. Ya, terakhir Iya, ya. izin Pak. Langsung aja. Mau tanya Pak, terkait dengan izin Pak, Gita Pak dari tribunnews.com Pak. Mau tanya terkait dengan tindak pidana asal itu Pak. Sejauh ini tuh dari Satgas itu sudah ibaratnya membuat semacam daftar nggak sih? Apakah atau ada berapa sih sebenarnya jenis-jenis tindak pidana asal yang terkait dengan 349T itu, transaksi mencurigakan itu Pak? Ada apa aja jenis-jenisnya gitu Pak? Karena mungkin sekedar mungkin mereview lagi dari penjelasan sebelumnya gitu Pak, karena belum ibaratnya kita belum bisa punya pemahaman yang pasti gitu Pak. Sejauh ini seperti apa jenis-jenis tindak pidana asalnya? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Iya. Jadi kalau saya ditanya tindak pidana asalnya apa, ya bisa dibuka di pasal 2 Undang-Undang TPPU, banyak itu ya, ada sekitar 26. Cuman begini, kalau kita coba spesifik untuk melihat kewenangannya, kalau kita bicara kewenangan di teman-teman bea cukai, itu hanya tindak pidana yang terkait dengan kepabeanan dan cukai. Jadi yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya terkait dengan tindak pidana asal kepabeanan dan cukai. Pajak hanya terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan perpajakan. Kejaksaan hanya terkait dengan tindak pidana asalnya korupsi. Kepolisian ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya. Nah makanya karena teman BC tadi menyampaikan, ini kira-kira di 189 ada juga potensi tindak pidana lain. Makanya kita akan undang kawan-kawan Bareskrim dan Kejaksaan untuk melihat, termasuk untuk menilai, memberikan masukan apakah yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai terkait 189 sudah optimal atau belum. Kalau belum optimal, apa sarannya untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau sudah optimal, apa yang dilihat tindak pidana asal di dalam paparan itu. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan update dari yang telah dilakukan oleh Satgas TPPU terkait dengan penyerahan LHA, LHB maupun informasi yang disampaikan oleh PPATK ke berbagai pihak, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun aparat penegak hukum. Jadi kami ini sudah melakukan beberapa kali rapat. Kalau di total itu kira-kira ada 15 kali rapatnya. Baik itu rapat di internal Satgas Pelaksana, rapat antara Satgas Pelaksana dan tim ahli,
rapat Satgas Pelaksana tim ahli dan juga tim Pokja maupun Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan tes amnesti, di situ ada penerimaan negara. Kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat. Ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Riono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya
itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya, saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan tes amnesti, di situ ada penerimaan negara, kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat, ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Yono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus berjalan. Tadi kami mendiskusikan dengan satu kesimpulan diantaranya adalah akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan terkait pelanggaran undang-undang kepabianan yang saat ini masih terus berproses, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya. Jadi tindak pidana lainnya itu tentu kita bisa melihat apakah ada tindak pidana yang terkait dengan illegal mining atau tindak pidana asal lainnya. Tetapi yang pasti nanti terus akan dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa laporan yang telah diterbitkan oleh PPATK dan dikirimkan dengan nilai transaksi 189 terus berproses. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkembangan dari kerja-kerja Satgas, tetapi saya pastikan bersama dengan teman-teman Satgas ini akan terus mengawal penyelesaian dari seluruh LHA, LHP maupun informasi yang sudah diserahkan baik kepada jajaran Kementerian Keuangan maupun lembaga penegak hukum. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Santi Pak. Tadi yang angkat tangan siapa? Santi Pak Iden. Santi. Ya. Silakan Mbak. Selamat sore Pak Sugeng dan jajaran. Izin Pak, saya Santi Dewi dari ITN Times. Terakhir kita mengikuti rilis Pak Sugeng itu kan melalui Zoom ya, karena Pak Menko sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia.
Waktu itu Pak Sugeng juga menyampaikan bahwa untuk kasus yang 189 triliun itu masih dalam tahap penyelidikan gitu Pak. Tetapi di sini tuh ada kebingungan di publik karena sebenarnya yang menangani ini tuh yang ditangani kasus impor oleh Kejaksaan Agung atau kasus impor 189 ini yang lain gitu Pak. Karena ketika kami konfirmasi ke pihak Kejaksaan Agung dikatakan itu waktunya berbeda, waktu kejadiannya begitu. Jadi saya ingin memperjelas, jadi sebenarnya untuk 189 triliun ini apakah sudah naik begitu Pak ke tahap misalnya penyidikan disertai dengan mungkin sudah ada dugaan tersangkanya siapa gitu, atau masih dalam proses untuk penggalian bukti-bukti dan keterangan. Itu saja. Terima kasih Pak Sugeng. Baik, saya jawab dulu ya bagian ya. Tadi bagian sudah tenang. Jadi kawan-kawan Bea Cukai tadi menyampaikan bahwa mereka terus melakukan pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan, dan pengumpulan bukti-bukti yang lain. Tadi kami juga pertanyakan itu. Kawan-kawan Bea Cukai memastikan bahwa yang 189 ini tidak terkait langsung dengan yang sedang dilakukan teman-teman kejaksaan yang sudah tahap penyidikan. Itu ya, poinnya di situ. Nah, tadi kami sudah putuskan karena kawan-kawan Bea Cukai mengatakan bahwa jangan-jangan ada potensi tindak pidana lain yang bukan kewenangan Bea dan Cukai. Maka kami tadi sudah putuskan untuk dilakukan pertemuan bersama. Kami akan mengundang kawan-kawan dari Bariskrim, kami juga akan mengundang meskipun di internal Kementerian Keuangan, kami juga akan mengundang dari kawan-kawan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan data, keterangan, dan dokumen yang sudah diperoleh oleh kawan-kawan Bea Cukai ini, yang katakanlah menurut teman-teman Bea Cukai belum bisa dinaikkan ke penyidikan, ada nggak potensi tindak pidana lainnya? Atau mungkin nanti di forum itu akan dikatakan masih ada hal-hal yang belum dilengkapi oleh teman-teman Bea Cukai. Ya, nah kita tadi berpikir untuk melakukan penyelidikan bersama. Jadi bersama dalam arti bukan satu surat perintah. Tapi misalnya ada potensi tindak pidana lain, maka katakanlah tindak pidananya ini terkait dengan kewenangan teman-teman kepolisian. Bariskrim akan bergerak sendiri, tentu nanti akan melakukan komunikasi. Ya. Nah, tetapi kita ingin memastikan bahwa 189 yang ada di surat 205 itu tidak terkait dengan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kita ingin pastikan itu, makanya teman-teman kejaksaan kita undang untuk memastikan. Karena tentu kita tidak ingin ada tumpang tindih terhadap penanganan perkara ini. Ya, oke. Mbak Dian tadi angkat tangan. Nah, terima kasih Pak, salam kenal, saya Dian dari Harian Kompas. Yang pertama saya mau bertanya secara umum ya Pak. Saya mengapresiasi kinerja dari Satgas TPPU karena masih terus ada progresnya gitu dari yang rame-rame di DPR waktu itu Pak. Tapi mungkin untuk bisa dipertegas lagi Pak, kira-kira tuh dari 349 triliun itu berapa yang bisa ditindaklanjuti ya? Karena Satgas ini kan untuk supervisi dan penelitian ulang gitu. Kemudian karena timeline waktunya juga cukup pendek gitu Pak, targetnya seperti apa sih Pak, realnya berapa persen gitu yang akan dicapai sampai akhir tahun ini atau mungkin sampai bulan Juni ini, sudah berapa persen yang bisa ditindaklanjuti? Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk PPATK. Saya kira Pak Ivan akan ikut konvers, ternyata enggak. Ini di luar Satgas TPPU, maaf Pak, terkait dengan mantan penyidik KPK yang diduga mencuci uang 300 miliar. Itu apakah ada temuan Pak dari PPATK ini seperti apa gitu transaksinya, karena beliau kan akan diperiksa oleh Dewas KPK tetapi sudah dikembalikan ke kepolisian. Terima kasih Pak. Baik, yang kedua saya tidak mau jawab ya, bukan domain saya, meskipun di tim ini ada kawan dari PPATK Pak ya. Ini juga PPATK, ini sekretaris Satgas ya. Tapi tentu ini di luar konteks dari Satgas TPPU. Karena itu di luar itu nanti biarlah kewenangan kawan-kawan PPATK kalau itu akan menjadi pertanyaan untuk dijawab. Nah, terkait berapa persentase, Satgas menginginkan semuanya kita selesaikan. Ya. Kemudian dari penyelesaian itu berapa yang kira-kira jadi perkara, tentu itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
aparat penegak hukum di sini tentu kalau di Kementerian Keuangan kita tahu ada bea cukai, kita tahu ada pajak, kita tahu juga ada kepolisian, ada Bareskrim di situ, ada kejaksaan, dan juga ada KPK di dalamnya. Jadi kita tentu targetnya menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi kalau kami ditanya, kalau misalnya sampai akhir tahun ini, di mana itu masa tugas Satgas selesai, kemudian belum berakhir, ya kami akan membuat rekomendasi untuk dipertimbangkan, diberikan perpanjangan. Ini 300 yang sudah begitu lama, meskipun sebenarnya fakta membuktikan sebenarnya dari 300 itu telah didetailkan, ada surat-surat yang memang sudah diselesaikan tapi tidak diberitahukan atau dilaporkan oleh PPATK. Nah ini sebenarnya bisa mempercepat, tapi tentu kita tidak merilis dulu sebelum datanya real. Karena tadi kita coba mencocokkan data dan saya minta tadi dilakukan konsolidasi data kembali untuk memastikan, ya, oke? Pak, Saya kira itu. satu lagi Pak. Ya, terakhir Iya, ya. izin Pak. Langsung aja. Mau tanya Pak, terkait dengan izin Pak Dita Pak dari tribunnews.com Pak. Mau tanya terkait dengan tindak pidana asal itu Pak. Sejauh ini tuh dari Satgas itu sudah ibaratnya membuat semacam daftar nggak sih? Apakah atau ada berapa sih sebenarnya jenis-jenis tindak pidana asal yang terkait dengan 349 T itu, transaksi mencurigakan itu Pak? Ada apa aja jenis-jenisnya gitu Pak? Karena mungkin sekedar mungkin mereview lagi dari penjelasan sebelumnya gitu Pak, karena belum ibaratnya kita belum bisa punya pemahaman yang pasti gitu Pak. Sejauh ini seperti apa jenis-jenis tindak pidana asalnya? Mungkin itu aja Pak. Iya. Jadi kalau saya ditanya tindak pidana asalnya apa, ya bisa dibuka di pasal 2 Undang-Undang TPPU, banyak itu ya, ada sekitar 26. Cuman begini, kalau kita coba spesifik untuk melihat kewenangannya, kalau kita bicara kewenangan di teman-teman bea cukai, itu hanya tindak pidana yang terkait dengan kepabeanan dan cukai. Jadi yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya terkait dengan tindak pidana asal kepabeanan dan cukai. Pajak hanya terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan perpajakan. Kejaksaan hanya terkait dengan tindak pidana asalnya korupsi. Kepolisian ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya. Nah makanya karena teman BC tadi menyampaikan, ini kira-kira di 189 ada juga potensi tindak pidana lain. Makanya kita akan undang kawan-kawan Bareskrim dan Kejaksaan untuk melihat, termasuk untuk menilai, memberikan masukan apakah yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai terkait 189 sudah optimal atau belum. Kalau belum optimal, apa sarannya untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau sudah optimal, apa yang dilihat tindak pidana asal di dalam paparan itu, ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan update dari yang telah dilakukan oleh Satgas TPPU terkait dengan penyerahan LHA, LHB maupun informasi yang disampaikan oleh PPATK ke berbagai pihak, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun aparat penegak hukum. Jadi kami ini sudah melakukan beberapa kali rapat. Kalau di total itu kira-kira ada 15 kali rapatnya. Baik itu rapat di internal Satgas Pelaksana, rapat antara Satgas Pelaksana dan tim ahli, rapat Satgas Pelaksana tim ahli dan juga tim Pokja, maupun Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat
rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya, saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan tes amnesti, di situ ada penerimaan negara. Kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat. Ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Riono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudo. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu. Dan itu terus Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya, saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa
terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan teks amnesti, di situ ada penerimaan negara, kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat, ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Yono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus berjalan. Tadi kami mendiskusikan dengan satu kesimpulan diantaranya adalah akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan terkait pelanggaran undang-undang kepabianan yang saat ini masih terus berproses, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya. Jadi tindak pidana lainnya itu tentu kita bisa melihat apakah ada tindak pidana yang terkait dengan illegal mining atau tindak pidana asal lainnya. Tetapi yang pasti nanti terus akan dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa laporan yang telah diterbitkan oleh PPATK dan dikirimkan dengan nilai transaksi 189 terus berproses. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkembangan dari kerja-kerja Satgas, tetapi saya pastikan bersama dengan teman-teman Satgas ini akan terus mengawal penyelesaian dari seluruh LHA, LHP maupun informasi yang sudah diserahkan baik kepada jajaran Kementerian Keuangan maupun lembaga penegak hukum. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Santi Pak. Tadi Dean. tadi yang angkat tangan siapa? Santi Pak Iden. Santi. Ya. Silakan Mbak. Selamat sore Pak Sugeng dan jajaran. Izin Pak, saya Santi Dewi dari IDN Times. Terakhir kita mengikuti rilis Pak Sugeng itu kan melalui Zoom ya, karena Pak Menko sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu itu Pak Sugeng juga menyampaikan bahwa untuk kasus yang 189 triliun itu masih dalam tahap penyelidikan gitu Pak. Tetapi di sini tuh ada kebingungan di publik karena sebenarnya yang menangani ini tuh yang ditangani kasus impor oleh Kejaksaan Agung atau kasus impor 189 ini yang lain gitu Pak, karena ketika kami konfirmasi ke pihak Kejaksaan Agung dikatakan itu waktunya berbeda, waktu kejadiannya begitu. Jadi saya ingin memperjelas, jadi sebenarnya untuk 189 triliun ini apakah sudah naik begitu Pak ke tahap misalnya penyidikan disertai dengan mungkin sudah ada dugaan tersangkanya siapa gitu, atau masih dalam proses untuk penggalian bukti-bukti dan keterangan. Itu saja. Terima kasih Pak Sugeng. Baik, saya jawab dulu ya bagian ya. Tadi bagian sudah datang.
Jadi kawan-kawan Bea Cukai tadi menyampaikan bahwa mereka terus melakukan pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan, dan pengumpulan bukti-bukti yang lain. Tadi kami juga pertanyakan itu. Kawan-kawan Bea Cukai memastikan bahwa yang 189 ini tidak terkait langsung dengan yang sedang dilakukan teman-teman kejaksaan yang sudah tahap penyidikan. Itu ya poinnya di situ. Nah, tadi kami sudah putuskan karena kawan-kawan Bea Cukai mengatakan bahwa jangan-jangan ada potensi tindak pidana lain yang bukan kewenangan Bea dan Cukai. Maka kami tadi sudah putuskan untuk dilakukan pertemuan bersama. Kami akan mengundang kawan-kawan dari Barisskrim. Kami juga akan mengundang meskipun di internal Kementerian Keuangan, kami juga akan mengundang dari kawan-kawan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan data, keterangan, dan dokumen yang sudah diperoleh oleh kawan-kawan Bea Cukai ini, yang katakanlah menurut teman-teman Bea Cukai belum bisa dinaikkan ke penyidikan, ada nggak potensi tindak pidana lainnya? Atau mungkin nanti di forum itu akan dikatakan masih ada hal-hal yang belum dilengkapi oleh teman-teman Bea Cukai. Ya, nah kita tadi berpikir untuk melakukan penyelidikan bersama. Jadi bersama dalam arti bukan satu surat perintah, tapi misalnya ada potensi tindak pidana lain, maka katakanlah tindak pidananya ini terkait dengan kewenangan teman-teman kepolisian. Barisskrim akan bergerak sendiri, tentu nanti akan melakukan komunikasi. Ya, nah tetapi kita ingin memastikan bahwa 189 yang ada di surat 205 itu tidak terkait dengan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kita ingin pastikan itu, makanya teman-teman kejaksaan kita undang untuk memastikan. Karena tentu kita tidak ingin ada tumpang tindih terhadap penanganan perkaranya. Ya, oke. Mbak Dian tadi angkat tangan. Nah, terima kasih Pak, salam kenal, saya Dian dari Harian Kompas. Yang pertama saya mau bertanya secara umum ya Pak. Saya mengapresiasi kinerja dari Satgas TPPU karena masih terus ada progresnya gitu dari yang rame-rame di DPR waktu itu Pak. Tapi mungkin untuk bisa dipertegas lagi Pak, kira-kira tuh dari 349 triliun itu berapa yang bisa ditindaklanjuti ya? Karena Satgas ini kan untuk supervisi dan penelitian ulang gitu. Kemudian karena timeline waktunya juga cukup pendek gitu Pak, targetnya seperti apa sih Pak, realnya berapa persen gitu yang akan dicapai sampai akhir tahun ini, atau mungkin sampai bulan Juni ini sudah berapa persen yang bisa ditindaklanjuti? Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk PPATK. Saya kira Pak Ivan akan ikut konvers, ternyata enggak. Ini di luar Satgas TPPU, maaf Pak, terkait dengan mantan penyidik KPK yang diduga mencuci uang 300 miliar. Itu apakah ada temuan Pak dari PPATK ini seperti apa gitu transaksinya, karena beliau kan akan diperiksa oleh Dewas KPK tetapi sudah dikembalikan ke kepolisian. Terima kasih Pak. Baik, yang kedua saya tidak mau jawab ya, bukan domain saya, meskipun di tim ini ada kawan dari PPATK Pak ya. Ini juga PPATK, ini sekretaris Satgas ya. Tapi tentu ini di luar konteks dari Satgas TPPU. Karena itu di luar itu nanti biarlah kewenangan kawan-kawan PPATK kalau itu akan menjadi pertanyaan untuk dijawab. Nah, terkait berapa persentase, Satgas menginginkan semuanya kita selesaikan. Ya. Kemudian dari penyelesaian itu berapa yang kira-kira jadi perkara, tentu itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di sini tentu kalau di Kementerian Keuangan kita tahu ada Bea Cukai, kita tahu ada pajak, kita tahu juga ada kepolisian, ada Barisskrim di situ, ada kejaksaan, dan juga ada KPK di dalamnya. Jadi kita tentu targetnya menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi kalau kami ditanya, kalau misalnya sampai akhir tahun ini, di mana itu masa tugas Satgas selesai, kemudian belum berakhir, ya kami akan membuat rekomendasi untuk dipertimbangkan, diberikan perpanjangan. Ini 300 yang sudah begitu lama, meskipun sebenarnya fakta membuktikan sebenarnya dari 300 itu telah didetailkan ada surat-surat yang memang sudah diselesaikan tapi tidak diberitahukan atau dilaporkan oleh PPATK. Nah, ini sebenarnya bisa mempercepat, tapi tentu kita tidak merilis dulu sebelum datanya real.
Karena tadi kita coba mencocokkan data dan saya minta tadi dilakukan konsolidasi data kembali untuk memastikan, ya, oke? Pak, Saya kira itu. satu lagi Pak. Ya, terakhir Iya, ya. izin Pak. Langsung aja. Mau tanya Pak, terkait dengan izin Pak, Gita Pak dari tribunnews.co Pak. Mau tanya terkait dengan tindak pidana asal itu Pak. Sejauh ini tuh dari Satgas itu sudah ibaratnya membuat semacam daftar nggak sih? Apakah atau ada berapa sih sebenarnya jenis-jenis tindak pidana asal yang terkait dengan 349 T itu transaksi mencurigakan itu Pak? Ada apa aja jenis-jenisnya gitu Pak? Karena mungkin sekedar mungkin mereview lagi dari penjelasan sebelumnya gitu Pak. Karena belum ibaratnya kita belum bisa punya pemahaman yang pasti gitu Pak. Sejauh ini seperti apa jenis-jenis tindak pidana asalnya? Mungkin itu aja Pak. Iya. Jadi kalau saya ditanya tindak pidana asalnya apa, ya bisa dibuka di pasal 2 Undang-Undang TPPU, banyak itu ya, ada sekitar 26. Cuman begini, kalau kita coba spesifik untuk melihat kewenangannya, kalau kita bicara kewenangan di teman-teman bea cukai, itu hanya tindak pidana yang terkait dengan kepabeanan dan cukai. Jadi yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya terkait dengan tindak pidana asal kepabeanan dan cukai. Pajak hanya terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan perpajakan. Kejaksaan hanya terkait dengan tindak pidana asalnya korupsi. Kepolisian ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya. Nah makanya karena teman BC tadi menyampaikan ini kira-kira di 189 ada juga potensi tindak pidana lain. Makanya kita akan undang kawan-kawan Barreskrim dan Kejaksaan untuk melihat, termasuk untuk menilai, memberikan masukan apakah yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai terkait 189 sudah optimal atau belum. Kalau belum optimal, apa sarannya untuk ditindaklanjuti? Tapi kalau sudah optimal, apa yang dilihat tindak pidana asal di dalam paparan itu? Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan update dari yang telah dilakukan oleh Satgas TPPU terkait dengan penyerahan LHA, LHP maupun informasi yang disampaikan oleh PPATK ke berbagai pihak, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun aparat penegak hukum. Jadi kami ini sudah melakukan beberapa kali rapat. Kalau di total itu kira-kira ada 15 kali rapatnya. Baik itu rapat di internal Satgas Pelaksana, rapat antara Satgas Pelaksana dan tim ahli, rapat Satgas Pelaksana tim ahli dan juga tim Pokja, maupun Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari Kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak
itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan tes amnesti, di situ ada penerimaan negara. Kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat, ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Riono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan tes amnesti, di situ ada penerimaan negara. Kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi
laporkan, kami baru saja rapat, ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Yono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus berjalan. Tadi kami mendiskusikan dengan satu kesimpulan diantaranya adalah akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan terkait pelanggaran undang-undang kepabianan yang saat ini masih terus berproses, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya. Jadi tindak pidana lainnya itu tentu kita bisa melihat apakah ada tindak pidana yang terkait dengan illegal mining atau tindak pidana asal lainnya. Tetapi yang pasti nanti terus akan dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa laporan yang telah diterbitkan oleh PPATK dan dikirimkan dengan nilai transaksi 189 terus berproses. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkembangan dari kerja-kerja Satgas, tetapi saya pastikan bersama dengan teman-teman Satgas ini akan terus mengawal penyelesaian dari seluruh LHA, LHP maupun informasi yang sudah diserahkan baik kepada jajaran Kementerian Keuangan maupun lembaga penegak hukum. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Santi Pak. Tadi yang angkat tangan siapa? Santi Pak Iden. Santi. Ya. Silakan Mbak. Selamat sore Pak Sugeng dan jajaran. Izin Pak, saya Santi Dewi dari IDN Times. Terakhir kita mengikuti rilis Pak Sugeng itu kan melalui Zoom ya, karena Pak Menko sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu itu Pak Sugeng juga menyampaikan bahwa untuk kasus yang 189 triliun itu masih dalam tahap penyelidikan gitu Pak. Tetapi di sini tuh ada kebingungan di publik karena sebenarnya yang menangani ini tuh yang ditangani kasus impor oleh Kejaksaan Agung atau kasus impor 189 ini yang lain gitu Pak. Karena ketika kami konfirmasi ke pihak Kejaksaan Agung dikatakan itu waktunya berbeda, waktu kejadiannya begitu. Jadi saya ingin memperjelas, jadi sebenarnya untuk 189 triliun ini apakah sudah naik begitu Pak ke tahap misalnya penyidikan disertai dengan mungkin sudah ada dugaan tersangkanya siapa gitu, atau masih dalam proses untuk penggalian bukti-bukti dan keterangan. Itu saja. Terima kasih Pak Sugeng. Baik, saya jawab dulu ya bagian ya. Tadi bagian sudah tenang. Jadi kawan-kawan Bea Cukai tadi menyampaikan bahwa mereka terus melakukan pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan bukti-bukti yang lain. Tadi kami juga pertanyakan itu. Kawan-kawan Bea Cukai memastikan bahwa yang 189 ini tidak terkait langsung dengan yang sedang dilakukan teman-teman kejaksaan yang sudah tahap penyidikan. Itu ya poinnya di situ. Nah, tadi kami sudah putuskan karena kawan-kawan Bea Cukai mengatakan bahwa jangan-jangan ada potensi tindak pidana lain yang bukan kewenangan Bea dan Cukai. Maka kami tadi sudah putuskan untuk dilakukan pertemuan bersama. Kami akan mengundang kawan-kawan dari Barreskrim, kami juga akan mengundang meskipun di internal Kementerian Keuangan, kami juga akan mengundang dari kawan-kawan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan
data, keterangan, dan dokumen yang sudah diperoleh oleh kawan-kawan bea cukai ini, yang katakanlah menurut teman-teman bea cukai belum bisa dinaikkan ke penyidikan, ada nggak potensi tindak pidana lainnya? Atau mungkin nanti di forum itu akan dikatakan masih ada hal-hal yang belum dilengkapi oleh teman-teman bea cukai, ya. Nah, kita tadi berpikir untuk melakukan penyelidikan bersama. Jadi bersama dalam arti bukan satu surat perintah, tapi misalnya ada potensi tindak pidana lain, maka katakanlah tindak pidananya ini terkait dengan kewenangan teman-teman kepolisian. Bareskrim akan bergerak sendiri, tentu nanti akan melakukan komunikasi. Ya. Nah, tetapi kita ingin memastikan bahwa 189 yang ada di surat 205 itu tidak terkait dengan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kita ingin pastikan itu, makanya teman-teman kejaksaan kita undang untuk memastikan. Karena tentu kita tidak ingin ada tumpang tindih terhadap penanganan perkara ini. Ya, oke. Mbak Dian tadi angkat tangan. Nah, terima kasih Pak, salam kenal, saya Dian dari Harian Kompas. Yang pertama saya mau bertanya secara umum ya Pak. Saya mengapresiasi kinerja dari Satgas TPPU karena masih terus ada progresnya gitu dari yang rame-rame di DPR waktu itu Pak. Tapi mungkin untuk bisa dipertegas lagi Pak, kira-kira tuh dari 349 triliun itu berapa yang bisa ditindaklanjuti ya? Karena Satgas ini kan untuk supervisi dan penelitian ulang gitu. Kemudian karena timeline waktunya juga cukup pendek gitu Pak, targetnya seperti apa sih Pak, realnya berapa persen gitu yang akan dicapai sampai akhir tahun ini atau mungkin sampai bulan Juni ini, sudah berapa persen yang bisa ditindaklanjuti? Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk PPATK, saya kira Pak Ivan akan ikut konvers, ternyata enggak. Ini di luar Satgas TPPU, maaf Pak, terkait dengan mantan penyidik KPK yang diduga mencuci uang 300 miliar. Itu apakah ada temuan Pak dari PPATK ini seperti apa gitu transaksinya, karena beliau kan akan diperiksa oleh Dewas KPK tetapi sudah dikembalikan ke kepolisian. Terima kasih Pak. Baik, yang kedua saya tidak mau jawab ya, bukan domain saya, meskipun di tim ini ada kawan dari PPATK Pak ya. Ini juga PPATK, ini sekretaris Satgas ya. Tapi tentu ini di luar konteks dari Satgas TPPU. Karena itu di luar itu nanti biarlah kewenangan kawan-kawan PPATK kalau itu akan menjadi pertanyaan untuk dijawab. Nah, terkait berapa persentase, Satgas menginginkan semuanya kita selesaikan. Ya. Kemudian dari penyelesaian itu berapa yang kira-kira jadi perkara, tentu itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di sini tentu kalau di Kementerian Keuangan kita tahu ada bea cukai, kita tahu ada pajak, kita tahu juga ada kepolisian, ada bareskrim di situ, ada kejaksaan, dan juga ada KPK di dalamnya. Jadi kita tentu targetnya menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi kalau kami ditanya, kalau misalnya sampai akhir tahun ini, di mana itu masa tugas Satgas selesai, kemudian belum berakhir, ya kami akan membuat rekomendasi untuk dipertimbangkan, diberikan perpanjangan. Ini 300 yang sudah begitu lama, meskipun sebenarnya fakta membuktikan sebenarnya dari 300 itu telah didetailkan, ada surat-surat yang memang sudah diselesaikan tapi tidak diberitahukan atau dilaporkan oleh PPATK. Nah, ini sebenarnya bisa mempercepat, tapi tentu kita tidak merilis dulu sebelum datanya real. Karena tadi kita coba mencocokkan data dan saya minta tadi dilakukan konsolidasi data kembali untuk memastikan, ya, oke? Pak, saya kira itu. Satu lagi Pak. Ya, terakhir Iya, ya. izin Pak. Langsung aja. Mau tanya Pak, terkait dengan izin Pak, Gita Pak dari tribunnews.co Pak. Mau tanya terkait dengan tindak pidana asal itu Pak. Sejauh ini tuh dari Satgas itu sudah ibaratnya membuat semacam daftar nggak sih? Apakah atau ada berapa sih sebenarnya jenis-jenis tindak pidana asal yang terkait dengan 349 T itu, transaksi mencurigakan itu Pak? Ada apa aja jenis-jenisnya gitu Pak? Karena mungkin sekedar mungkin mereview lagi dari penjelasan sebelumnya gitu Pak, karena belum ibaratnya kita belum bisa punya pemahaman yang pasti gitu Pak. Sejauh ini seperti apa jenis-jenis tindak pidana asalnya? Mungkin itu aja Pak. Iya.
Jadi kalau saya ditanya tindak pidana asalnya apa, ya bisa dibuka di pasal 2 Undang-Undang TPPU, banyak itu ya, ada sekitar 26. Cuman begini, kalau kita coba spesifik untuk melihat kewenangannya, kalau kita bicara kewenangan di teman-teman bea cukai, itu hanya tindak pidana yang terkait dengan kepabeanan dan cukai. Jadi yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya terkait dengan tindak pidana asal kepabeanan dan cukai. Pajak hanya terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan perpajakan. Kejaksaan hanya terkait dengan tindak pidana asalnya korupsi. Kepolisian ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya. Nah makanya karena teman BC tadi menyampaikan ini kira-kira di 189 ada juga potensi tindak pidana lain. Makanya kita akan undang kawan-kawan Bareskrim dan Kejaksaan untuk melihat, termasuk untuk menilai, memberikan masukan apakah yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai terkait 189 sudah optimal atau belum. Kalau belum optimal, apa sarannya untuk ditindaklanjuti? Tapi kalau sudah optimal, apa yang dilihat tindak pidana asal di dalam paparan itu? Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan update dari yang telah dilakukan oleh Satgas TPPU terkait dengan penyerahan LHA, LHP maupun informasi yang disampaikan oleh PPATK ke berbagai pihak, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun aparat penegak hukum. Jadi kami ini sudah melakukan beberapa kali rapat. Kalau di total itu kira-kira ada 15 kali rapatnya. Baik itu rapat di internal Satgas Pelaksana, rapat antara Satgas Pelaksana dan tim ahli, rapat Satgas Pelaksana tim ahli dan juga tim Pokja, maupun Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari Kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama misalnya terkait dengan pelaksanaan tes amnesti, di situ ada penerimaan negara, kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi
laporkan, kami baru saja rapat, ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Riono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan teks amnesti, di situ ada penerimaan negara, kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh Satuan Kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat, ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Riono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak,
sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus berjalan. Tadi kami mendiskusikan dengan satu kesimpulan diantaranya adalah akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan terkait pelanggaran undang-undang kepabianan yang saat ini masih terus berproses, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya. Jadi tindak pidana lainnya itu tentu kita bisa melihat apakah ada tindak pidana yang terkait dengan illegal mining atau tindak pidana asal lainnya. Tetapi yang pasti nanti terus akan dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa laporan yang telah diterbitkan oleh PPATK dan dikirimkan dengan nilai transaksi 189 terus berproses. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkembangan dari kerja-kerja Satgas, tetapi saya pastikan bersama dengan teman-teman Satgas ini akan terus mengawal penyelesaian dari seluruh LHA, LHP maupun informasi yang sudah diserahkan baik kepada jajaran Kementerian Keuangan maupun lembaga penegak hukum. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Santi Pak. Tadi Dean. tadi yang angkat tangan siapa? Santi Pak Iden. Santi. Ya. Silakan Mbak. Selamat sore Pak Sugeng dan jajaran. Izin Pak, saya Santi Dewi dari IDN Times. Terakhir kita mengikuti rilis Pak Sugeng itu kan melalui Zoom ya, karena Pak Menko sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu itu Pak Sugeng juga menyampaikan bahwa untuk kasus yang 189 triliun itu masih dalam tahap penyelidikan gitu Pak. Tetapi di sini tuh ada kebingungan di publik karena sebenarnya yang menangani ini tuh yang ditangani kasus impor oleh Kejaksaan Agung atau kasus impor 189 ini yang lain gitu Pak. Karena ketika kami konfirmasi ke pihak Kejaksaan Agung dikatakan itu waktunya berbeda, waktu kejadiannya begitu. Jadi saya ingin memperjelas, jadi sebenarnya untuk 189 triliun ini apakah sudah naik begitu Pak ke tahap misalnya penyidikan disertai dengan mungkin sudah ada dugaan tersangkanya siapa gitu, atau masih dalam proses untuk penggalian bukti-bukti dan keterangan. Itu saja. Terima kasih Pak Sugeng. Baik, saya jawab dulu ya bagian ya. Tadi bagian sudah tenang. Jadi kawan-kawan Bea Cukai tadi menyampaikan bahwa mereka terus melakukan pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan bukti-bukti yang lain. Tadi kami juga pertanyakan itu. Kawan-kawan Bea Cukai memastikan bahwa yang 189 ini tidak terkait langsung dengan yang sedang dilakukan teman-teman kejaksaan yang sudah tahap penyidikan. Itu ya poinnya di situ. Nah, tadi kami sudah putuskan karena kawan-kawan Bea Cukai mengatakan bahwa jangan-jangan ada potensi tindak pidana lain yang bukan kewenangan Bea dan Cukai. Maka kami tadi sudah putuskan untuk dilakukan pertemuan bersama. Kami akan mengundang kawan-kawan dari Bariskrim, kami juga akan mengundang meskipun di internal Kementerian Keuangan, kami juga akan mengundang dari kawan-kawan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan data, keterangan, dan dokumen yang sudah diperoleh oleh kawan-kawan Bea Cukai ini, yang katakanlah menurut teman-teman Bea Cukai belum bisa dinaikkan ke penyidikan, ada nggak potensi tindak pidana lainnya? Atau mungkin nanti di forum itu akan dikatakan masih ada hal-hal yang belum dilengkapi oleh teman-teman Bea Cukai. Ya, nah kita tadi berpikir untuk melakukan penyelidikan bersama. Jadi bersama dalam arti bukan satu surat perintah. Tapi misalnya ada potensi tindak pidana lain, maka katakanlah tindak pidananya ini terkait dengan kewenangan teman-teman kepolisian. Bariskrim akan bergerak sendiri, tentu nanti akan melakukan komunikasi. Ya. Nah, tetapi kita ingin memastikan bahwa 189 yang ada di surat 205 itu tidak terkait dengan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kita ingin pastikan itu, makanya teman-teman kejaksaan kita undang untuk memastikan.
Karena tentu kita tidak ingin ada tumpang tindih terhadap penanganan perkara ini. Ya, oke. Mbak Dian tadi angkat tangan. Nah, terima kasih Pak, salam kenal. Saya Dian dari Harian Kompas. Yang pertama saya mau bertanya secara umum ya Pak. Saya mengapresiasi kinerja dari Satgas TPPU karena masih terus ada progresnya gitu dari yang rame-rame di DPR waktu itu Pak. Tapi mungkin untuk bisa dipertegas lagi Pak, kira-kira tuh dari 349 triliun itu berapa yang bisa ditindaklanjuti ya? Karena Satgas ini kan untuk supervisi dan penelitian ulang gitu. Kemudian karena timeline waktunya juga cukup pendek gitu Pak, targetnya seperti apa sih Pak, realnya berapa persen gitu yang akan dicapai sampai akhir tahun ini atau mungkin sampai bulan Juni ini sudah berapa persen yang bisa ditindaklanjuti? Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk PPATK. Saya kira Pak Ivan akan ikut konvers, ternyata enggak. Ini di luar Satgas TPPU, maaf Pak, terkait dengan mantan penyidik KPK yang diduga mencuci uang 300 miliar. Itu apakah ada temuan Pak dari PPATK ini seperti apa gitu transaksinya, karena beliau kan akan diperiksa oleh Dewas KPK tetapi sudah dikembalikan ke kepolisian. Terima kasih Pak. Baik, yang kedua saya tidak mau jawab ya, bukan domain saya meskipun di tim ini ada kawan dari PPATK Pak ya. Ini juga PPATK, ini sekretaris Satgas ya. Tapi tentu ini di luar konteks dari Satgas TPPU. Karena itu di luar itu nanti biarlah kewenangan kawan-kawan PPATK kalau itu akan menjadi pertanyaan untuk dijawab. Nah, terkait berapa persentase, Satgas menginginkan semuanya kita selesaikan. Ya. Kemudian dari penyelesaian itu berapa yang kira-kira jadi perkara, tentu itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di sini tentu kalau di Kementerian Keuangan kita tahu ada bea cukai, kita tahu ada pajak, kita tahu juga ada kepolisian, ada Barreskrim di situ, ada kejaksaan, dan juga ada KPK di dalamnya. Jadi kita tentu targetnya menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi kalau kami ditanya, kalau misalnya sampai akhir tahun ini, di mana itu masa tugas Satgas selesai, kemudian belum berakhir, ya kami akan membuat rekomendasi untuk dipertimbangkan, diberikan perpanjangan. Ini 300 yang sudah begitu lama, meskipun sebenarnya fakta membuktikan sebenarnya dari 300 itu telah didetailkan, ada surat-surat yang memang sudah diselesaikan tapi tidak diberitahukan atau dilaporkan oleh PPATK. Nah ini sebenarnya bisa mempercepat, tapi tentu kita tidak merilis dulu sebelum datanya real. Karena tadi kita coba mencocokkan data dan saya minta tadi dilakukan konsolidasi data kembali untuk memastikan. Ya, oke? Pak, Saya kira itu. Satu lagi Pak. Terakhir Iya, ya. izin Pak. Langsung aja. Mau tanya Pak, terkait dengan izin Pak, Dita Pak dari tribunnews.com Pak. Mau tanya terkait dengan tindak pidana asal itu Pak. Sejauh ini tuh dari Satgas itu sudah ibaratnya membuat semacam daftar nggak sih? Apakah atau ada berapa sih sebenarnya jenis-jenis tindak pidana asal yang terkait dengan 349 T itu, transaksi mencurigakan itu Pak? Ada apa aja jenis-jenisnya gitu Pak? Karena mungkin sekedar mungkin mereview lagi dari penjelasan sebelumnya gitu Pak, karena belum ibaratnya kita belum bisa punya pemahaman yang pasti gitu Pak. Sejauh ini seperti apa jenis-jenis tindak pidana asalnya? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Iya. Jadi kalau saya ditanya tindak pidana asalnya apa, ya bisa dibuka di pasal 2 Undang-Undang TPPU, banyak itu ya, ada sekitar 26. Cuman begini, kalau kita coba spesifik untuk melihat kewenangannya, kalau kita bicara kewenangan di teman-teman bea cukai, itu hanya tindak pidana yang terkait dengan kepabeanan dan cukai. Jadi yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya terkait dengan tindak pidana asal kepabeanan dan cukai. Pajak hanya terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan perpajakan. Kejaksaan hanya terkait dengan tindak pidana asalnya korupsi. Kepolisian ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya. Nah makanya karena teman BC tadi menyampaikan, ini kira-kira di 189 ada juga potensi tindak pidana lain. Makanya kita akan undang kawan-kawan Barreskrim dan Kejaksaan untuk melihat, termasuk untuk menilai, memberikan masukan apakah yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai terkait 189 sudah optimal atau belum.
Kalau belum optimal, apa sarannya untuk ditindaklanjuti? Tapi kalau sudah optimal, apa yang dilihat tindak pidana asal di dalam paparan itu? Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan update dari yang telah dilakukan oleh Satgas TPPU terkait dengan penyerahan LHA, LHB maupun informasi yang disampaikan oleh PPATK ke berbagai pihak, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun aparat penegak hukum. Jadi kami ini sudah melakukan beberapa kali rapat. Kalau di total itu kira-kira ada 15 kali rapatnya. Baik itu rapat di internal Satgas Pelaksana, rapat antara Satgas Pelaksana dan tim ahli, rapat Satgas Pelaksana tim ahli dan juga tim Pokja, maupun Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya, saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin, maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan tes amnesti, di situ ada penerimaan negara. Kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat. Ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Riono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak
sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama misalnya terkait dengan pelaksanaan teks amnesti, di situ ada penerimaan negara. Kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat. Ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Yono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus berjalan. Tadi kami mendiskusikan dengan satu kesimpulan diantaranya adalah akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan terkait pelanggaran undang-undang kepabianan yang saat ini masih terus berproses, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya. Jadi tindak pidana lainnya itu tentu kita bisa melihat apakah ada tindak pidana yang terkait dengan illegal mining atau tindak pidana asal lainnya. Tetapi yang pasti nanti terus akan dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa laporan yang telah diterbitkan oleh PPATK dan dikirimkan
dengan nilai transaksi 189 terus berproses. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkembangan dari kerja-kerja Satgas, tetapi saya pastikan bersama dengan teman-teman Satgas ini akan terus mengawal penyelesaian dari seluruh LHA, LHP maupun informasi yang sudah diserahkan baik kepada jajaran Kementerian Keuangan maupun lembaga penegak hukum. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Santi Pak. Tadi Dean. tadi yang angkat tangan siapa? Santi Pak Iden. Santi. Ya. Silakan Mbak. Selamat sore Pak Sugeng dan jajaran. Izin Pak, saya Santi Dewi dari IDN Times. Terakhir kita mengikuti rilis Pak Sugeng itu kan melalui Zoom ya, karena Pak Menko sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu itu Pak Sugeng juga menyampaikan bahwa untuk kasus yang 189 triliun itu masih dalam tahap penyelidikan gitu Pak. Tetapi di sini tuh ada kebingungan di publik karena sebenarnya yang menangani ini tuh yang ditangani kasus impor oleh Kejaksaan Agung atau kasus impor 189 ini yang lain gitu Pak. Karena ketika kami konfirmasi ke pihak Kejaksaan Agung dikatakan itu waktunya berbeda, waktu kejadiannya begitu. Jadi saya ingin memperjelas, jadi sebenarnya untuk 189 triliun ini apakah sudah naik begitu Pak ke tahap misalnya penyidikan disertai dengan mungkin sudah ada dugaan tersangkanya siapa gitu, atau masih dalam proses untuk penggalian bukti-bukti dan keterangan. Itu saja. Terima kasih Pak Sugeng. Baik, saya jawab dulu ya bagian ya. Tadi bagian sudah tenang. Jadi kawan-kawan Bea Cukai tadi menyampaikan bahwa mereka terus melakukan pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan bukti-bukti yang lain. Tadi kami juga pertanyakan itu. Kawan-kawan Bea Cukai memastikan bahwa yang 189 ini tidak terkait langsung dengan yang sedang dilakukan teman-teman kejaksaan yang sudah tahap penyidikan. Itu ya poinnya di situ. Nah, tadi kami sudah putuskan karena kawan-kawan Bea Cukai mengatakan bahwa jangan-jangan ada potensi tindak pidana lain yang bukan kewenangan Bea dan Cukai. Maka kami tadi sudah putuskan untuk dilakukan pertemuan bersama. Kami akan mengundang kawan-kawan dari Barisskrim, kami juga akan mengundang meskipun di internal Kementerian Keuangan, kami juga akan mengundang dari kawan-kawan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan data, keterangan, dan dokumen yang sudah diperoleh oleh kawan-kawan Bea Cukai ini, yang katakanlah menurut teman-teman Bea Cukai belum bisa dinaikkan ke penyidikan, ada nggak potensi tindak pidana lainnya? Atau mungkin nanti di forum itu akan dikatakan masih ada hal-hal yang belum dilengkapi oleh teman-teman Bea Cukai. Ya, nah kita tadi berpikir untuk melakukan penyelidikan bersama. Jadi bersama dalam arti bukan satu surat perintah. Tapi misalnya ada potensi tindak pidana lain, maka katakanlah tindak pidananya ini terkait dengan kewenangan teman-teman kepolisian. Barisskrim akan bergerak sendiri, tentu nanti akan melakukan komunikasi. Ya. Nah, tetapi kita ingin memastikan bahwa 189 yang ada di surat 205 itu tidak terkait dengan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kita ingin pastikan itu, makanya teman-teman kejaksaan kita undang untuk memastikan. Karena tentu kita tidak ingin ada tumpang tindih terhadap penanganan perkaranya. Ya, oke. Mbak Dian tadi angkat tangan. Nah, terima kasih Pak, salam kenal, saya Dian dari Harian Kompas. Yang pertama saya mau bertanya secara umum ya Pak. Saya mengapresiasi kinerja dari Satgas TPPU karena masih terus ada progresnya gitu dari yang rame-rame di DPR waktu itu Pak. Tapi mungkin untuk bisa dipertegas lagi Pak, kira-kira tuh dari 349 triliun itu berapa yang bisa ditindaklanjuti ya? Karena Satgas ini kan untuk supervisi dan penelitian ulang gitu. Kemudian karena timeline waktunya juga cukup pendek gitu Pak, targetnya seperti apa sih Pak, realnya berapa persen gitu yang
akan dicapai sampai akhir tahun ini atau mungkin sampai bulan Juni ini sudah berapa persen yang bisa ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk PPATK. Saya kira Pak Ivan akan ikut konvers, ternyata enggak. Ini di luar Satgas TPPU, maaf Pak, terkait dengan mantan penyidik KPK yang diduga mencuci uang 300 miliar. Itu apakah ada temuan Pak dari PPATK ini seperti apa gitu transaksinya, karena beliau kan akan diperiksa oleh Dewas KPK tetapi sudah dikembalikan ke kepolisian. Terima kasih Pak. Baik, yang kedua saya tidak mau jawab ya, bukan domain saya, meskipun di tim ini ada kawan dari PPATK Pak ya. Ini juga PPATK, ini sekretaris Satgas ya. Tapi tentu ini di luar konteks dari Satgas TPPU, karena itu di luar itu nanti biarlah kewenangan kawan-kawan PPATK kalau itu akan menjadi pertanyaan untuk dijawab. Nah, terkait berapa persentase, Satgas menginginkan semuanya kita selesaikan, ya. Kemudian dari penyelesaian itu berapa yang kira-kira jadi perkara, tentu itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di sini tentu kalau di Kementerian Keuangan kita tahu ada bea cukai, kita tahu ada pajak, kita tahu juga ada kepolisian, ada Barreskrim di situ, ada kejaksaan, dan juga ada KPK di dalamnya. Jadi kita tentu targetnya menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi kalau kami ditanya, kalau misalnya sampai akhir tahun ini, di mana itu masa tugas Satgas selesai, kemudian belum berakhir, ya kami akan membuat rekomendasi untuk dipertimbangkan, diberikan perpanjangan. Ini 300 yang sudah begitu lama, meskipun sebenarnya fakta membuktikan sebenarnya dari 300 itu telah didetailkan, ada surat-surat yang memang sudah diselesaikan tapi tidak diberitahukan atau dilaporkan oleh PPATK. Nah ini sebenarnya bisa mempercepat, tapi tentu kita tidak merilis dulu sebelum datanya real, karena tadi kita coba mencocokkan data dan saya minta tadi dilakukan konsolidasi data kembali untuk memastikan, ya. Oke. Pak, Saya kira itu. Satu lagi Pak. Terakhir Ya, ya. izin Pak. Langsung aja. Mau tanya Pak, terkait dengan izin Pak Dita Pak dari tribunnews.co Pak. Mau tanya terkait dengan tindak pidana asal itu Pak. Sejauh ini tuh dari Satgas itu sudah ibaratnya membuat semacam daftar nggak sih? Apakah atau ada berapa sih sebenarnya jenis-jenis tindak pidana asal yang terkait dengan 349 T itu, transaksi mencurigakan itu Pak? Ada apa aja jenis-jenisnya gitu Pak? Karena mungkin sekedar mungkin mereview lagi dari penjelasan sebelumnya gitu Pak, karena belum ibaratnya kita belum bisa punya pemahaman yang pasti gitu Pak. Sejauh ini seperti apa jenis-jenis tindak pidana asalnya? Mungkin itu aja Pak. Iya. Jadi kalau saya ditanya tindak pidana asalnya apa, ya bisa dibuka di pasal 2 Undang-Undang TPPU, banyak itu ya, ada sekitar 26. Cuman begini, kalau kita coba spesifik untuk melihat kewenangannya, kalau kita bicara kewenangan di teman-teman bea cukai, itu hanya tindak pidana yang terkait dengan kepabeanan dan cukai. Jadi yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya terkait dengan tindak pidana asal kepabeanan dan cukai. Pajak hanya terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan perpajakan. Kejaksaan hanya terkait dengan tindak pidana asalnya korupsi. Kepolisian ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya. Nah makanya karena teman BC tadi menyampaikan, ini kira-kira di 189 ada juga potensi tindak pidana lain. Makanya kita akan undang kawan-kawan Barreskrim dan Kejaksaan untuk melihat, termasuk untuk menilai, memberikan masukan apakah yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai terkait 189 sudah optimal atau belum. Kalau belum optimal, apa sarannya untuk ditindaklanjuti? Tapi kalau sudah optimal, apa yang dilihat tindak pidana asal di dalam paparan itu? Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan update dari yang telah dilakukan oleh Satgas TPPU terkait dengan penyerahan LHA, LHB maupun informasi yang disampaikan oleh PPATK ke berbagai pihak, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun aparat penegak hukum.
Jadi kami ini sudah melakukan beberapa kali rapat. Kalau di total itu kira-kira ada 15 kali rapatnya. Baik itu rapat di internal Satgas Pelaksana, rapat antara Satgas Pelaksana dan tim ahli, rapat Satgas Pelaksana tim ahli dan juga tim Pokja, maupun Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya, saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin, maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan tes amnesti, di situ ada penerimaan negara. Kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat. Ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Riono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudo. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu, dan itu terus Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga, dalam hal ini teman-teman dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, maupun dari kepolisian. Tim juga melakukan kunjungan ke KPK untuk memastikan bahwa dokumentasi yang telah diterbitkan oleh PPATK sudah diserahkan dan sudah ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sudah bergerak dan memang
ada supporting yang diberikan oleh Satgas. Setelah itu komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPATK dengan supporting oleh Satgas, dan itu harapannya bisa mendorong penyelesaian dari permasalahan yang ada, termasuk misalnya pada saat rilis sebelumnya itu disebut inisial tertentu. Nah, ini bisa menjadi semakin cepat dan jelas penyelesaian proses hukumnya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya misalnya saya ingin memulai dari Inspektorat Jenderal, itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Di samping itu juga kawan-kawan yang di Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah menginformasikan kepada Satgas bahwa terkait dari surat-surat yang telah diterima atau transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari PPATK telah dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, misalnya terkait dengan pelaksanaan tes amnesti, di situ ada penerimaan negara, kemudian ada juga proses hukum yang sudah dilakukan, termasuk adanya penjatuhan hukuman disiplin yang memang dilakukan oleh satuan kepatuhan yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran undang-undang perpajakan. Ini masih berproses. Nah, kemudian untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi dilaporkan, kami baru saja rapat, ini kawan-kawan dari Kementerian Keuangan lengkap, ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan Inspektorat, termasuk ada dari Pokjanya Pak Yono dari Kejaksaan serta Wakil Ketua Satgas Pelaksana Pak Rudolf. Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang telah diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU. Nah, tadi kami mendiskusikan concern terkait selama ini pemberitaan yang berhubungan dengan transaksi yang nilainya 189 triliun. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah meminta penjelasan 36 pihak, sudah mendatangi 4 kota, tadi dijelaskan, tapi saya tidak akan mendetailkan di tempat mana saja 4 kota itu. Dan itu terus berjalan. Tadi kami mendiskusikan dengan satu kesimpulan diantaranya adalah akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan terkait pelanggaran undang-undang kepabianan yang saat ini masih terus berproses, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya. Jadi tindak pidana lainnya itu tentu kita bisa melihat apakah ada tindak pidana yang terkait dengan illegal mining atau tindak pidana asal lainnya. Tetapi yang pasti nanti terus akan dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa laporan yang telah diterbitkan oleh PPATK dan dikirimkan dengan nilai transaksi 189 terus berproses. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkembangan dari kerja-kerja Satgas, tetapi saya pastikan bersama dengan teman-teman Satgas ini akan terus mengawal penyelesaian dari seluruh LHA, LHT maupun informasi yang sudah diserahkan baik kepada jajaran Kementerian Keuangan maupun lembaga penegak hukum. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan?
Santi Pak. Tadi Dean. tadi yang angkat tangan siapa? Santi Pak Dean. Santi. Ya. Silakan Mbak. Selamat sore Pak Sugeng dan jajaran. Izin Pak, saya Santi Dewi dari IDN Times. Terakhir kita mengikuti rilis Pak Sugeng itu kan melalui Zoom ya, karena Pak Menko sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu itu Pak Sugeng juga menyampaikan bahwa untuk kasus yang 189 triliun itu masih dalam tahap penyelidikan gitu Pak. Tetapi di sini tuh ada kebingungan di publik karena sebenarnya yang menangani ini tuh yang ditangani kasus impor oleh Kejaksaan Agung atau kasus impor 189 ini yang lain gitu Pak, karena ketika kami konfirmasi ke pihak Kejaksaan Agung dikatakan itu waktunya berbeda, waktu kejadiannya begitu. Jadi saya ingin memperjelas, jadi sebenarnya untuk 189 triliun ini apakah sudah naik begitu Pak ke tahap misalnya penyidikan disertai dengan mungkin sudah ada dugaan tersangkanya siapa gitu, atau masih dalam proses untuk penggalian bukti-bukti dan keterangan. Itu saja. Terima kasih Pak Sugeng. Baik, saya jawab dulu ya bagian ya. Tadi bagian sudah datang. Jadi kawan-kawan Bea Cukai tadi menyampaikan bahwa mereka terus melakukan pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan bukti-bukti yang lain. Tadi kami juga pertanyakan itu. Kawan-kawan Bea Cukai memastikan bahwa yang 189 ini tidak terkait langsung dengan yang sedang dilakukan teman-teman kejaksaan yang sudah tahap penyidikan. Itu ya poinnya di situ. Nah, tadi kami sudah putuskan karena kawan-kawan Bea Cukai mengatakan bahwa jangan-jangan ada potensi tindak pidana lain yang bukan kewenangan Bea dan Cukai. Maka kami tadi sudah putuskan untuk dilakukan pertemuan bersama. Kami akan mengundang kawan-kawan dari Barisskrim. Kami juga akan mengundang meskipun di internal Kementerian Keuangan, kami juga akan mengundang dari kawan-kawan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan data, keterangan, dan dokumen yang sudah diperoleh oleh kawan-kawan Bea Cukai ini, yang katakanlah menurut teman-teman Bea Cukai belum bisa dinaikkan ke penyidikan, ada nggak potensi tindak pidana lainnya? Atau mungkin nanti di forum itu akan dikatakan masih ada hal-hal yang belum dilengkapi oleh teman-teman Bea Cukai. Ya, nah kita tadi berpikir untuk melakukan penyelidikan bersama. Jadi bersama dalam arti bukan satu surat perintah. Tapi misalnya ada potensi tindak pidana lain, maka katakanlah tindak pidananya ini terkait dengan kewenangan teman-teman kepolisian. Barisskrim akan bergerak sendiri, tentu nanti akan melakukan komunikasi. Ya. Nah, tetapi kita ingin memastikan bahwa 189 yang ada di surat 205 itu tidak terkait dengan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kita ingin pastikan itu, makanya teman-teman kejaksaan kita undang untuk memastikan. Karena tentu kita tidak ingin ada tumpang tindih terhadap penanganan perkaranya. Ya, oke. Mbak Dian, tadi angkat tangan. Ya, terima kasih Pak, salam kenal. Saya Dian dari Harian Kompas. Yang pertama saya mau bertanya secara umum ya Pak. Saya mengapresiasi kinerja dari Satgas TPPU karena masih terus ada progresnya gitu dari yang rame-rame di DPR waktu itu Pak. Tapi mungkin untuk bisa dipertegas lagi Pak, kira-kira tuh dari 349 triliun itu berapa yang bisa ditindaklanjuti ya? Karena Satgas ini kan untuk supervisi dan penelitian ulang gitu. Kemudian karena timeline waktunya juga cukup pendek gitu Pak, targetnya seperti apa sih Pak, realnya berapa persen gitu yang akan dicapai sampai akhir tahun ini atau mungkin sampai bulan Juni ini sudah berapa persen yang bisa ditindaklanjuti? Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk PPATK. Saya kira Pak Ivan akan ikut konvers, ternyata enggak. Ini di luar Satgas TPPU, maaf Pak, terkait dengan mantan penyidik KPK yang diduga mencuci uang 300 miliar. Itu apakah ada temuan Pak dari PPATK ini seperti apa gitu transaksinya, karena beliau kan akan diperiksa oleh Dewas KPK tetapi sudah dikembalikan ke kepolisian. Terima kasih Pak. Baik, yang kedua saya tidak mau jawab ya, bukan domain saya meskipun di tim ini ada kawan dari PPATK Pak ya. Ini juga PPATK, ini sekretaris Satgas ya. Tapi tentu ini di luar konteks dari Satgas TPPU.
Karena itu di luar itu nanti biarlah kewenangan kawan-kawan PPATK kalau itu akan menjadi pertanyaan untuk dijawab. Nah, terkait berapa persentase, Satgas menginginkan semuanya kita selesaikan. Ya. Kemudian dari penyelesaian itu berapa yang kira-kira jadi perkara, tentu itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di sini tentu kalau di Kementerian Keuangan kita tahu ada bea cukai, kita tahu ada pajak, kita tahu juga ada kepolisian, ada Bareskrim di situ, ada kejaksaan, dan juga ada KPK di dalamnya. Jadi kita tentu targetnya menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi kalau kami ditanya, kalau misalnya sampai akhir tahun ini, di mana itu masa tugas Satgas selesai, kemudian belum berakhir, ya kami akan membuat rekomendasi untuk dipertimbangkan, diberikan perpanjangan. Ini 300 yang sudah begitu lama, meskipun sebenarnya fakta membuktikan sebenarnya dari 300 itu telah didetailkan ada surat-surat yang memang sudah diselesaikan tapi tidak diberitahukan atau dilaporkan oleh PPATK. Nah, ini sebenarnya bisa mempercepat, tapi tentu kita tidak merilis dulu sebelum datanya real. Karena tadi kita coba mencocokkan data dan saya minta tadi dilakukan konsolidasi data kembali untuk memastikan, ya, oke? Pak, Saya kira itu. Satu lagi Pak. Ya, terakhir Iya, ya. izin Pak. Langsung aja. Mau tanya Pak, terkait dengan izin Pak, Dita Pak dari tribunnews.com Pak. Mau tanya terkait dengan tindak pidana asal itu Pak. Sejauh ini tuh dari Satgas itu sudah ibaratnya membuat semacam daftar nggak sih? Apakah atau ada berapa sih sebenarnya jenis-jenis tindak pidana asal yang terkait dengan 349 T itu, transaksi mencurigakan itu Pak? Ada apa aja jenis-jenisnya gitu Pak? Karena mungkin sekedar mungkin mereview lagi dari penjelasan sebelumnya gitu Pak, karena belum ibaratnya kita belum bisa punya pemahaman yang pasti gitu Pak. Sejauh ini seperti apa jenis-jenis tindak pidana asalnya? Mungkin itu aja Pak. Iya. Jadi kalau saya ditanya tindak pidana asalnya apa, ya bisa dibuka di pasal 2 Undang-Undang TPPU, banyak itu ya, ada sekitar 26. Cuman begini, kalau kita coba spesifik untuk melihat kewenangannya, kalau kita bicara kewenangan di teman-teman bea cukai, itu hanya tindak pidana yang terkait dengan kepabeanan dan cukai. Jadi yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya terkait dengan tindak pidana asal kepabeanan dan cukai. Pajak hanya terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan perpajakan. Kejaksaan hanya terkait dengan tindak pidana asalnya korupsi. Kepolisian ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya. Nah, makanya karena teman BC tadi menyampaikan ini kira-kira di 189 ada juga potensi tindak pidana lain. Makanya kita akan undang kawan-kawan Bareskrim dan Kejaksaan untuk melihat, termasuk untuk menilai, memberikan masukan apakah yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai terkait 189 sudah optimal atau belum. Kalau belum optimal, apa sarannya untuk ditindaklanjuti? Tapi kalau sudah optimal, apa yang dilihat tindak pidana asal di dalam paparan itu? Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan update dari yang telah dilakukan oleh Satgas TPPU terkait dengan penyerahan LHA, LHP maupun informasi yang disampaikan oleh PPATK ke berbagai pihak, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun aparat penegak hukum. Jadi kami ini sudah melakukan beberapa kali rapat. Kalau di total itu kira-kira ada 15 kali rapatnya. Baik itu rapat di internal Satgas Pelaksana, rapat antara Satgas Pelaksana dan tim ahli, rapat Satgas Pelaksana tim ahli dan juga tim Pokja, maupun Satgas Pelaksana bertemu dengan tim teknis dari kementerian lembaga dalam